Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, film kali ini kita akan membahas sebuah film fantasi yang berjudul Alice in Wonderland yang rilis pada tahun 2010. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pada suatu malam, Charles sedang membahas bisnis dengan beberapa rekannya di rumah. Kemudian putrinya Alice terbangun dan menemui ayahnya, lalu mengatakan kalau ia baru saja mengalami mimpi buruk. Di mimpi itu, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang dan bertemu dengan makhluk-makhluk aneh, seperti burung dodo, kelinci berjas, dan kucing yang tersenyum. Ada juga ulat bulu berwarna biru. Alice khawatir kalau ia sudah gila. Ayahnya pun menenangkan Alice dan memberi cara untuk bangun ketika lagi mimpi buruk, yaitu dengan mencubit tubuhnya sendiri. 13 tahun kemudian, Alice yang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa dan diketahui juga kalau ayahnya Alice sudah meninggal dunia. Di sini, Alice dan sang ibu pergi menuju ke sebuah pesta para bangsawan. Sesampainya di pesta itu, mereka disambut oleh Lord Ascot dan istrinya. Yang mana Lord Ascot ini adalah teman kerja ayahnya dulu. Karena pestanya sudah dimulai, Alice pun diminta untuk bertemu dengan anaknya Lord Ascot yang bernama Hamish. Mereka pun berdansa dan kemudian Hamish dipanggil oleh ibunya. Ia pun meminta kepada Alice untuk menemuinya di gazebo 10 menit lagi. Alice tidak mengetahui kalau pesta itu adalah pesta pertunangannya dengan Hamish. Tapi saat dua anak gadis kembar temannya tidak sengaja mengatakan kalau pesta itu adalah pesta pertunangannya dengan Hamish, Alice tidak percaya. Tak lama kemudian, ibunya Hamish mengajak Alice untuk berjalan-jalan di taman. Saat lagi mengobrol, tiba-tiba perhatian Alice teralihkan pada seekor kelinci berjas yang tak jauh darinya. Alice pun mengejar kelinci itu karena ia penasaran dengan kelinci berjas yang mirip dalam mimpinya. Bukannya ketemu kelinci, Alice malah ketemu dengan Hamish yang kemudian mengajaknya ke gazebo. Di depan orang banyak, Hamish berlutut di depan Alice dan berkata apakah Alice mau menikah dengannya. Karena menurut Alice itu terlalu buru-buru dan ia tidak mencintai Hamish, Alice pun meminta waktu kepada semua orang untuk memikirkan jawabannya. Di saat yang sama, Alice melihat kelinci berjas itu lagi. Alice kemudian mengejarnya hingga sampai ke pohon besar. Sesampainya di sana, ia melihat ke dalam lubang. Secara tak sengaja ia tergelincir dan jatuh ke dalam lubang itu. Ia berteriak dan melihat banyak sekali hal aneh, seperti rak buku dan piano yang bisa berbunyi sendiri. Lalu ia mendarat di atas atap, lalu jatuh ke lantai. Di dalam ruangan itu, ia melihat banyak sekali pintu, tapi semuanya terkunci. Ketika melihat ada kunci di atas meja, Alice langsung mencoba membuka semua pintu. Namun ternyata tidak ada yang cocok dengan kunci itu. Alice yang penasaran lalu membuka tirai yang ternyata terdapat pintu kecil. Kunci tersebut juga hanya bisa membuka pintu itu. Namun karena pintunya terlalu kecil, Alice tetap saja tidak bisa keluar. Bingung harus melakukan apa, Alice melihat sekeliling, lalu menemukan botol aneh di atas meja, dan bertuliskan, "Minum aku." Ia pun langsung meminumnya. Seketika tubuhnya berubah menjadi kecil. Ia pergi ke pintu, namun pintunya terkunci, dan kuncinya berada di atas meja. Di bawah meja, Alice melihat sebuah kue yang bertuliskan, "Makan aku." Setelah ia memakannya, seketika itu juga ia berubah menjadi sangat besar. Ia kemudian langsung mengambil kunci dan meminum kembali air di dalam botol, agar ia dapat memasuki pintu yang kecil itu. Nah, ketika ia bisa melewati pintu kecil itu, saat itu juga ia sudah berada di dunia Underland, di mana ia mengira kalau itu semua hanyalah mimpi. Di sana ia melihat banyak hewan aneh yang diantaranya kelinci berjas tadi yang bernama White Rabbit. Ada juga si kembar yang bernama Tweedledee dan Tweedledum.
dormouse, dan burung dodo. White Rabbit bilang pada teman-temannya bahwa yang dia bawa adalah Alice yang diramalkan. Namun teman-temannya tidak percaya dan mereka berkata bahwa ia bukanlah Alice yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka membawa Alice ke Absolum yang tak lain adalah si ulat biru yang bisa meramal. Sesampainya di sana, Absolum ragu jika Alice yang mereka cari bukanlah Alice yang bersama mereka saat ini. Hingga ia meminta Rabbit untuk membuka gulungan orakulum. Rabbit menjelaskan bahwa orakulum adalah kalender kompendium Underland. Di kalender ini menjelaskan tentang hari di mana Alice membunuh Jabberwocky dan menyelamatkan negeri Underland dari kekejaman Ratu Merah. Lalu Tweedledee menjelaskan tentang hari Frabjous, yang dimana Alice membunuh Jabberwocky menggunakan pedang Vorpal. Di sini mereka kebingungan. Pada akhirnya makhluk Underland tidak mempercayai Alice. Alice yang sudah merasa tertekan dan berpikir ini adalah mimpi, ia mencoba bangun dari mimpinya dan mencubit lengannya, tapi nggak berhasil. Tiba-tiba pasukan Ratu Merah dan hewan peliharaannya Bandersnatch menyerang dan menangkap semua makhluk Underland dengan brutal. Alice terus dikejar Bandersnatch, tapi karena ia pikir itu semua hanya mimpi, ia langsung berhenti berlari. Untungnya Dormouse melihat hal itu dan langsung bergegas menolong Alice dengan menancapkan pedangnya di mata Bandersnatch sampai copot. Alice kemudian berlari dan bertemu dengan si kembar. Ia pun pergi bersama si kembar. Walaupun sempat mendapat luka cakar dari Bandersnatch, namun gulungan orakulum itu terjatuh dan ditemukan oleh Stain, yang kemudian dibawa ke Ratu Merah. Sesampainya di persimpangan jalan, mereka bingung harus kemana. Sampai tiba-tiba si kembar diculik oleh burung jok-jok peliharaan si Ratu Merah. Di istana Ratu Merah, Stain memberitahu bahwa ia telah menemukan orakulum dan menjelaskan hari di mana Alice akan membunuh Jabberwocky menggunakan pedang Vorpal. Mengetahui hal itu, Ratu Merah pun marah dan menyuruh Stain untuk mencari Alice. Stain meminta Bayard, anjing tahanan, untuk menemukan Alice. Jika berhasil, maka Bayard dan keluarganya akan dibebaskan. Setuju dengan penawaran itu, Bayard pun bergegas mencari Alice menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam. Kembali ke Alice. Alice yang tak tahu mau kemana didatangi kucing yang tersenyum yang bernama Chaser. Ia mencoba menolong Alice dengan menutupi luka di lengannya agar tidak infeksi. Namun Alice menolak dan ia hanya ingin terbangun dari mimpinya. Lalu semuanya akan baik-baik saja. Chaser kemudian mengantarkan Alice bertemu dengan Heather. Tak perlu waktu lama, mereka pun sampai. Heather yang sangat senang melihat Alice datang, ia bergegas menghampirinya sampai membuat meja berantakan. Kemudian Dormouse memberitahu kalau itu bukanlah Alice yang sebenarnya. Namun Heather tetap percaya kalau itu adalah Alice yang sesungguhnya. Sambil mengajak Alice minum teh, Heather bilang kepada semua temannya kalau mereka hanya tinggal menunggu hari Frabjous, di mana Alice akan membunuh Jabberwocky. Heather lalu memperkenalkan dirinya adalah si pembuat topi, sekaligus penari yang penuh semangat. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba datang Stain dan pasukan Ratu Merah untuk mencari Alice. Heather langsung memberi minuman ke Alice agar ia bisa dimasukkan ke dalam teko. Stain menanyakan keberadaan Alice, namun Heather tidak menjawab. Ia malah bernyanyi yang membuat Stain marah dan mengancamnya. Ketika Heather bernyanyi, Bayard datang dan bisa mencium keberadaan Alice di dalam teko. Tapi Heather berbisik pada Bayard, turunkan si kepala merah. Bayard yang mendengar itu kemudian pergi bersama pasukan merah lainnya. Heather lalu mengeluarkan Alice dari dalam teko dan mengajaknya untuk bertemu dengan Ratu Putih. Di dalam perjalanan menuju istana Ratu Putih, Heather meminta Alice untuk berhati-hati dengan Jabberwocky, burung jok-jok, dan Bandersnatch. Heather juga menceritakan tentang pedang Vorpal yang telah dicuri oleh Ratu Putih. Pedang itu nanti akan digunakan Alice untuk membunuh Jabberwocky.
Alice yang mendengar itu mengatakan kalau ia tidak akan membunuh siapapun. Heather langsung kecewa. Dia langsung memberitahu kekejaman Ratu Merah pada negeri Underland, yang mana hari itu semua masih baik-baik saja. Semua rakyat berpesta ria bersama Ratu Putih. Tapi tidak lama Jabberwocky datang lalu menyemburkan api yang membuat semuanya kebakaran dan membuat semua menjadi kacau. Ratu Putih yang tidak sengaja menjatuhkan mahkotanya, sedangkan prajurit yang memegang pedang Vorpal terbunuh. Semuanya musnah, pedang serta mahkota dibawa pergi oleh Stein. Selesai bercerita, pasukan Ratu Merah kembali. Terjadilah kejar-kejaran. Heather meminta Alice untuk berpegangan dan pergi ke selatan, tempat Ratu Putih tinggal. Kemudian ia melemparkan topi itu dan mendarat dengan selamat. Lalu Heather pun tertangkap. Alice yang melihat Heather tertangkap, masuk ke dalam topi untuk istirahat. Keesokan paginya, ia dibangunkan oleh Bayard. Alice memohon kepada Bayard untuk mengantarkannya ke Istana Ratu Merah untuk menyelamatkan Heather. Awalnya Bayard menolak karena itu melanggar aturan dan harusnya Alice mempersiapkan diri untuk melawan Jabberwocky. Namun Alice tetap memaksa agar ia diantarkan ke Istana Ratu Merah. Hingga akhirnya Bayard pun menuruti kemauan Alice. Bayard pun berlari dengan cepat hingga akhirnya mereka pun sampai di Istana Ratu Merah. Karena hanya ada satu jalan untuk masuk, Alice berusaha melewatinya. Hingga akhirnya ia pun berhasil masuk dan melihat Ratu Merah sedang bermain golf menggunakan hewan hidup. Ketika Rabbit akan mengambil landak untuk dimainkan lagi, dia kaget melihat Alice. Alice mengatakan alasannya datang. Alice kemudian menanyakan apakah masih ada kue pembesar itu. Ternyata Rabbit masih ada dan memberikan kue itu kepada Alice, sehingga keberadaan Alice pun diketahui oleh Ratu Merah. Ratu Merah menanyakan dia siapa. Alice mengaku ia Am, yang berasal dari Umbridge, dan dia diasingkan karena tubuhnya sangat besar. Si Ratu Merah langsung percaya dan meminta Alice untuk masuk ke dalam istana dan duduk di samping Ratu Merah. Di dalam istana, Alice bertemu dengan Heather. Ratu Merah bertanya di mana Alice. Tanpa menjawab, Heather langsung menawarkan untuk membuatkan topi. Karena Ratu Merah tertarik, Heather pun dibebaskan. Di tempat lain, Bayard memberitahu Ratu Putih kalau Alice telah kembali ke Underland. Tapi saat ini ia berada di Istana Ratu Merah. Bayard meminta maaf karena ia tidak bisa mencegahnya. Tapi Ratu Putih malah senang dan percaya bahwa Alice akan mengambil pedang Vorpal di Istana Ratu Merah. Kembali ke Alice. Alice yang mencari topi Heather dan menemukan di taman belakang. Sedangkan Ratu Merah berkata pada Stein kalau mereka harus segera menemukan Alice. Karena jika Jabberwocky dibunuh, maka semua pengikutnya akan berpihak kepada Ratu Putih. Saat mereka berbincang, Rabbit datang dan mengendap-endap. Ia berniat mengambil gulungan orakulum. Tapi kemudian ia tak sengaja mendengar kalau ternyata Ratu Putih itu adalah sebenarnya adik dari Ratu Merah. Di ruangan lain, terlihat Alice datang menemui Heather yang sedang sibuk membuat topi untuk Ratu Merah. Ia juga mengembalikan topi Heather yang kemarin dilempar untuk menyelamatkannya. Di tengah perbincangan itu, Heather meminta Alice untuk menemui Rabbit dan segera menemukan pedang Vorpal, serta mengembalikannya kepada Ratu Putih. Dengan cepat, Alice pun melakukan tugasnya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan si kembar, dan mereka mencari Rabbit sama-sama. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Rabbit. Lalu, Rabbit menunjukkan jalan ke tempat di mana pedang itu berada. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah kandang Bandersnatch. Alice ketakutan dan Rabbit pun pingsan. Di saat yang sama, Dormouse mencari Heather, tapi tak ketemu. Alice kemudian kembali menemui Dormouse karena ia membutuhkan mata Bandersnatch. Namun karena Dormouse tidak mau memberikannya, Alice pun mengambilnya dengan paksa.
Saat akan kembali ke kandang Bandersnatch, Alice diikuti oleh Stan dan mencoba merayunya. Hal itu juga dilihat oleh salah satu pelayan Ratu Merah. Untungnya, Alice dapat menghindar dan segera meninggalkan Stan. Alice kemudian pergi ke kandang Bandersnatch. Dengan hati-hati, Alice memberikan mata milik Bandersnatch dan mulai mencari keberadaan pedang Vorpal. Saat menemukan kotaknya, namun kotak itu terkunci. Karena luka di lengannya semakin parah, Alice pun pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Bandersnatch kemudian memberikan kunci kotak itu yang ada di lehernya dan juga menjilati luka Alice agar cepat membaik. Alice langsung membuka kotak dan mengambil pedang Vorpal dan menuju ke kamar Heather. Di sisi lain, Ratu Merah yang marah ketika tahu Stan merayu Alice. Karena tidak mau dihukum, Stan mengatakan kalau Alice lah yang merayunya duluan. Ratu Merah lalu meminta pengawalnya untuk menangkap Alice dan memenggal kepalanya. Tepat ketika Alice berniat menyelamatkan Heather agar bisa keluar sama-sama dari tempat itu, Stan datang bersama pasukannya untuk menangkap Alice. Untungnya Heather mampu menghalangi Stan dan meminta Alice untuk cepat-cepat pergi. Tapi Dormouse dengan cerobohnya menyebut nama Alice di depan Stan, padahal Stan kan nggak tahu kalau itu adalah Alice. Alice dengan cepat melarikan diri, tapi di luar ia dikepung oleh prajurit Ratu Merah. Lagi-lagi Alice mendapatkan pertolongan, yang mana Bandersnatch datang untuk menyelamatkannya, lalu mengantarkannya ke Ratu Putih. Stan lalu memberitahu Ratu Merah bahwa Heather dan Dormouse lah yang telah membantu Alice untuk mencuri pedang Vorpal. Ratu Merah pun meminta Stan untuk memenggal kepala mereka. Sesampainya Alice di istana Ratu Putih, Alice langsung memberikan pedang Vorpal itu kepada Ratu Putih. Karena ukuran tubuhnya yang besar, Ratu Putih pun membuat ramuan untuk Alice agar tubuhnya menjadi normal kembali. Kemudian Ratu Putih membawa Alice ke tempat Absolum. Alice berkata bahwa ia bukanlah orang yang diramalkan dan ia masih menganggap semua ini hanyalah mimpi. Namun Absolum meyakinkan Alice bahwa dialah orang yang akan membunuh Jabberwocky. Di istana Ratu Merah, Heather yang dipenjara didatangi oleh Chaser dan akan membantunya kabur menghindari hukuman pemenggalan dari Ratu Merah. Singkatnya, tibalah hari pemenggalan Heather dan Dormouse. Tapi ketika Heather dipenggal, topinya malah melayang-layang. Yang ternyata itu adalah Chaser yang menyamar. Sedangkan Heather muncul di belakang Ratu Merah dan memberitahukan kalau para pelayan ratu sebenarnya adalah pembohong. Mereka berpura-pura memiliki bagian tubuh yang besar agar bisa diterima di istana. Kemudian Heather memprovokasi seluruh rakyat untuk melawan Ratu Merah. Melihat hal itu, Ratu Merah yang marah langsung melepaskan burung jog-jog. Ratu Merah juga meminta Stan untuk menyiapkan Jabberwocky dan segera melakukan pertarungan dengan adiknya Ratu Putih. Heather dan yang lainnya tiba di istana Ratu Putih. Heather bertemu dengan Alice dan mengingatkan bahwa besok adalah hari Frejus. Keesokan harinya, Ratu Putih mencari pahlawan untuk bertarung. Banyak yang ingin menjadi pahlawan untuk Ratu Putih. Tapi Rabbit membuka gulungan orakulum, hanya Alice lah yang bisa membunuh Jabberwocky. Lalu Ratu Putih memohon agar Alice membantu mengalahkan Jabberwocky. Namun Alice yang masih ragu pergi meninggalkan Ratu. Ia tampak kebingungan. Kemudian Alice melihat Absolum dengan tubuh yang sudah diselimuti kepompong. Absolum mengingatkan Alice tentang dirinya yang pernah berkunjung ke Underland 13 tahun yang lalu. Ternyata dulu Alice menyebut Underland sebagai Wonderland. Alice akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah nyata. Lalu Absolum berubah menjadi kepompong. Ratu Merah dan pasukannya berjalan mendekati istana Ratu Putih. Ratu Putih dan pasukannya juga sudah siap.
Tepat ketika Ratu Putih menuju ke medan perang, Alice datang dengan menunggangi Bandersnatch dan berpakaian seperti prajurit. Ketika semuanya sudah berkumpul, Ratu Merah langsung memanggil Jabberwocky, dan Alice maju menemui Jabberwocky. Peperangan pun terjadi. Alice dengan cepat memotong lidah Jabberwocky sehingga membuatnya marah besar. Seketika Alice langsung dihempaskan. Alice terus berusaha menghindar dari serangan Jabberwocky. Namun sayangnya Alice terlempar dan pedangnya terjatuh. Heather membantu Alice agar ia dapat mengambil pedang itu. Melihat hal itu, Ratu Merah marah karena Heather telah membantu Alice. Pertempuran pun terjadi. Alice mengambil pedang dan berlari menaiki tangga bangunan. Ia juga hampir terjatuh karena tangga yang ia injak sebagian runtuh. Ia melihat semua teman-temannya sedang bertarung. Tiba-tiba Jabberwocky muncul dari belakang dan menyerangnya dengan ganas. Alice menghindar dan lari sampai paling atas bangunan. Alice berhasil menaiki leher Jabberwocky. Tepat ketika Heather hendak membunuh Stain, Alice berhasil memenggal kepala Jabberwocky dan membuatnya menggelinding jatuh ke arah Ratu Merah. Pertarungan pun seketika berhenti. Melihat itu, Ratu Merah meminta prajurit untuk membunuh Alice, tapi mereka malah menjatuhkan senjatanya masing-masing. Mahkota yang ada di kepala Ratu Merah pun segera diambil dan diberikan kepada Ratu Putih, karena kekuasaannya sudah kembali lagi. Ratu Putih juga menghukum Ratu Merah dengan mengirimnya ke perbatasan agar tidak memiliki teman, sedangkan Stain memohon agar Ratu Putih membebaskannya. Namun Ratu Putih menolak dan dia akan dibuang bersama Ratu Merah. Ratu Merah tentu senang walau nanti tidak ada orang yang mau berteman dengannya, tapi ada Stain yang akan selalu menemaninya. Stain marah dan hampir membunuh Ratu Merah. Untungnya Heather menghentikannya, lalu mereka pun dibawa pergi. Hari kemenangan pun dirayakan. Heather menari Vaterwacken diikuti oleh Ratu Putih dan teman-temannya, sedangkan Alice dan Chaser hanya tersenyum melihatnya. Ratu Putih kemudian mengambil darah Jabberwocky dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha Alice. Ratu Putih memberikan Alice cairan yang bisa membawanya pulang. Namun sebelum meminumnya, Alice berpamitan kepada Heather. Walaupun sedih, Alice tetap harus pulang. Setelah meminumnya dalam suasana haru, Alice mencoba menghibur Heather, sehingga Alice pun pergi. Alice berhasil kembali keluar dari lubang pohon besar itu. Ternyata waktu di dunia nyata nggak berubah. Hemis masih menunggu jawaban dari Alice. Alice kembali ke pesta pertunangannya dan meminta maaf kalau ia tidak bisa menerima lamaran Hemis. Karena menurutnya Hemis bukanlah orang yang dia inginkan. Kemudian Alice meninggalkan tempat itu dan ia justru memilih menyelesaikan urusannya dengan Lord Ascot. Di ruangan kerja Lord Ascot, mereka berdiskusi tentang bisnis ayahnya yang telah dibeli oleh Lord Ascot. Dulu ayahnya ingin mengembangkan rute perdagangan ke arah Sumatera dan Kalimantan, tapi Alice berpikir untuk pergi ke Cina saja. Lord Ascot pun setuju dengan ide Alice. Di akhir film diperlihatkan Alice yang akan mulai melakukan perjalanan menggunakan kapal ke negeri Cina. Ia juga dihampiri kupu-kupu biru yang merupakan Absolum yang telah berubah bentuk. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video. Bye bye.